Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memasuki pembelajaran tematik di tema 1, subtema 2 dan pembelajaran 1 ya. Jadi sekarang kita sudah berada di subtema 3. Coba anak-anakku buka bukunya di halaman 65 sampai di halaman 67 ya, 65 sampai halaman 67 ya. Pembelajaran pertama yakni pembelajaran IPA ya, judulnya membuat gerabah. Jadi subtema 3 ini lingkungan dan manfaatnya. Yang pertama adalah pembelajaran IPA, teks judulnya membuat gerabah. Nah, coba Anda baca dengan seksama. Gerabah atau tembikar itu dibuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar. Sebelum dibuat gerabah, tanah liat diproses dalam beberapa tahapan. Nah, tanah liat yang sudah siap kemudian dibentuk dengan tangan menggunakan alat putar. Nah, bentuk gerabah yang akan dibuat disesuaikan dengan fungsi benda tersebut saat digunakan. Nah, coba Anda baca sampai selesai teks berikut ini, yakni dengan membuat gerabah ya, dibaca sampai selesai. Nah, kemudian kita masuk pembelajaran bahasa Indonesia. Ini masih teks bacaan, yakni judulnya gerabah bayat. Ya, gerabah bayat itu merupakan gerabah yang berasal dari dusun Pager Jurang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, gerabah ini dikenal dengan teknik pembuatannya yang unik. Bayat merupakan nama kecamatan di Klaten yang terkenal sebagai pusat pembuatan gerabah. Nah, konon gerabah bayat ini telah berusia kurang lebih 600 tahun. Namun pada tahun 2005, menurut penelitian yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, itu menemukan fakta bahwa kemungkinan tradisi pembuatan gerabah bayat itu sudah ada sejak zaman prasejarah. Ya, oke, Anda silakan dibaca sampai selesai, yakni gerabah bayat. Nah, setelah dibaca dengan seksama, dipahami maknanya, kemudian setelah itu dikerjakan latihan pembelajaran 1 di halaman 68 bagian A dan bagian B. Ya, oke Ananda, saya rasa itu cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan saya berharap Ananda bisa membaca berulang-ulang kali sampai betul-betul memahami bacaan teks di pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Setelah itu dikerjakan latihan pembelajaran. Oke, itu saja dari Ustadz. Tetap semangat Ananda. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.